Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan melakukan sesi health talk. Pembahasan kali ini tentang dislipidemia. Apa itu dislipidemia? Disebut dislipidemia ketika seseorang memiliki satu atau lebih jenis lipid dengan kadar yang tidak normal dalam darahnya. Lipid atau lemak adalah penyusun kehidupan dan menyediakan energi untuk sel. Darah Anda mengandung 3 jenis lipid utama. Ada HDL, ada LDL, dan ada trigliserid. Jika Anda menderita dislipidemia, biasanya itu berarti kadar LDL atau trigliserida Anda terlalu tinggi. Ini juga bisa berarti kadar HDL Anda terlalu rendah. Kolesterol LDL dianggap sebagai jenis kolesterol jahat, itu karena dapat menumpuk dan membentuk gumpalan atau plak di dinding arteri Anda. Terlalu banyak plak di arteri jantung Anda dapat menyebabkan serangan jantung. Kolesterol HDL yang dianggap baik karena dapat membantu menghilangkan LDL dari darah. Trigliserida berasal dari kalori yang Anda makan, tetapi tidak langsung terbakar. Trigliserida disimpan dalam sel lemak. Tingkat lipid darah yang sehat secara alami bervariasi dari orang ke orang. Namun, orang dengan kadar LDL dan trigliserida yang tinggi atau kadar HDL yang sangat rendah cenderung memiliki resiko lebih tinggi terkena aterosklerosis. Anda mungkin mendengar istilah hiperlipidemia digunakan secara bergantian dengan dislipidemia. Tapi itu tidak sepenuhnya akurat. Hiperlipidemia mengacu pada kadar LDL atau trigliserida yang tinggi. Sedangkan dislipidemia dapat merujuk ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kisaran normal untuk lemak darah tersebut. Lalu apa saja gejalanya? Dislipidemia sendiri biasanya tidak menimbulkan gejala. Seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi tidak memiliki gejala yang jelas. Ini sering ditemukan selama tes darah rutin. Namun, dislipidemia dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler yang dapat bersifat simptomatik. Kadar kolesterol LDL yang tinggi dikaitkan dengan penyakit arteri koroner yang merupakan penyumbatan di arteri jantung Anda. Penyakit arteri koroner dapat menyebabkan nyeri dada dan akhirnya serangan jantung. Ada juga penyakit arteri perifer yang merupakan penyumbatan di arteri kaki Anda. Gejala utama dari penyakit arteri perifer yaitu nyeri kaki saat berjalan. Lalu apa penyebabnya dan siapa yang beresiko? Penyebab dislipidemia yang primer itu genetik, sedangkan yang sekunder bisa disebabkan oleh gaya hidup dan faktor lainnya. Penyebab sekunder berkontribusi pada banyak kasus dislipidemia pada orang dewasa. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak dengan asupan makanan yang berlebihan dari total kalori, lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Penyebab umum dislipidemia sekunder meliputi obesitas, terutama kelebihan berat badan di sekitar pinggang. Bisa juga disebabkan diabetes, hipotiroidisme, gangguan penggunaan alkohol, juga dikenal sebagai alkoholisme, sindrom ovarium polikistik, sindrom metabolik, konsumsi lemak yang berlebihan, terutama lemak jenuh dan lemak trans, sindrom Cushing,
penyakit radang usus, infeksi berat seperti HIV, juga bisa disebabkan aneurisma aorta perut. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Tes darah sederhana yang memeriksa LDL, HDL, dan trigliserida akan mengungkapkan apakah kadar Anda tinggi, rendah, atau dalam kisaran yang sehat. Penata laksanaan, dokter biasanya akan fokus pada penurunan kadar trigliserida dan LDL. Namun, pengobatan dapat bervariasi tergantung pada penyebab dislipidemia dan seberapa parah. Tips yang bisa Anda lakukan di rumah meliputi mengurangi konsumsi lemak tidak sehat seperti yang ditemukan dalam daging merah, produk susu penuh lemak, karbohidrat olahan, coklat, keripik, dan makanan yang digoreng. Berolahraga secara teratur, menjaga berat badan yang ideal, atau menghindari konsumsi alkohol, menghindari duduk untuk waktu yang lama, meningkatkan konsumsi lemak tak jenuh ganda yang sehat, seperti yang ditemukan dalam kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun. Kita bisa mengkonsumsi minyak omega 3 baik sebagai cairan atau dalam bentuk kapsul. Makan banyak serat dari buah-buahan, sayuran, tidur setidaknya 6-8 jam setiap hari. Dan jangan lupa banyak minum air putih. Jika Anda khawatir tentang dislipidemia, diskusikan dengan dokter Anda bagaimana Anda dapat mencegahnya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi Health Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.